Di era tantangan kesehatan yang kompleks dan sumber daya terbatas, data yang andal menjadi landasan kebijakan yang solid. Dan hasilnya alhamdulillah cukup baik. Kita berhasil mencapai angka 19,8. Berarti ada penurunan dari tahun sebelumnya 21,5. Capaian kita jauh lebih baik. Data yang akurat, tepat waktu, dan interoperabel bukanlah kemewahan, melainkan keharusan. Masa depan kesehatan bangsa bergantung pada keputusan yang tepat waktu dan berbasis data. Beban penyakit katastrofis seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan gangguan uronefrologi terus meningkat di Indonesia. Keempat penyakit ini menyumbang proporsi tertinggi dalam kematian dini dan pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Tanpa data yang akurat, respons kita terhadap penyakit-penyakit ini akan selalu tertinggal. Data kami, contoh untuk gagal ginjal saja, menyedot lebih dari 2 triliun rupiah APBN per tahun dari anggaran JKN. Jadi sangat besar jika kemudian pengobatan dilakukan setelahnya, sementara ini bisa dicegah. Belum lagi kalau kita menghitung cost of inaction, biaya yang timbul karena tidak bertindak, yang juga kalau kita kalkulasi mungkin sangat besar. Biaya yang timbul dari produktivitas yang hilang akibat kematian dini dan juga kecacatan dan juga kurangnya produktivitas. Kemudian beban ekonomi keluarga karena biaya pengobatan jangka panjang. Kemudian juga tekanan fiskal terhadap APBN kita dan sistem jaminan kesehatan nasional. Ini menunjukkan bukan hanya apa yang menyakiti kita, tetapi juga di mana kita bisa melakukan intervensi secara efektif. Beban penyakit tertinggi saat ini didominasi oleh penyakit tidak menular khususnya kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Penyakit-penyakit ini bukan hanya penyebab utama kematian dan disabilitas, tetapi juga menyedot biaya pengobatan terbesar. Untuk merespons beban penyakit yang terus meningkat, kita membutuhkan sistem registri penyakit yang tangguh dan interoperabel. Saat ini, data kita tersebar di berbagai institusi. Untuk menangkap data yang komprehensif dan berkualitas tinggi dari layanan primer di puskesmas atau klinik hingga layanan rujukan di RSOD atau RSOP, Indonesia harus menginstitusionalisasikan sistem registri penyakit secara nasional. Sistem ini akan memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. But now, in the last 5 years, the numbers of elderly in Indonesia is keep increasing. It's getting equal with the numbers of below 5. So that needs a different technical treatment, right? Because these people, we don't need child specialist or a BGYN, this need a cancer specialist, heart disease specialist, or stroke specialist because of the burden of disease are different. So what we are doing now, we are working with International Health Matrix Evaluation. This is an organization based in Seattle, and they help many countries to picture the burden of disease is the next 30 years. So this institution open an office in Indonesia to help us forecast scientifically what will happen in the next 30 years based on our epidemiological evolutions. So now we understand, oh, okay, this is the type of people, this is the type of disease. Melalui sistem data yang terstandarisasi dan alat analitik global, inisiatif ini akan menyediakan dashboard, analisis, dan wawasan kebijakan memberdayakan semua tingkat pemerintahan untuk bertindak berdasarkan bukti data. Perhitungan estimasi beban penyakit pada tingkat kabupaten kota akan mendukung dan memandu kebijakan fiskal kesehatan yang hemat biaya, proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan yang tepat sasaran, dan ketahanan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Data beban penyakit yang akurat, investasi yang tepat sasaran, mendukung ketahanan industri farmasi dan alat kesehatan. Dengan investasi strategis, sektor kesehatan bisa menyumbang hingga 8% PDB nasional dari farmasi, alat kesehatan, dan layanan kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan ini, memerlukan koordinasi dan kontribusi yang baik dari seluruh stakeholders, berbagi data, regulasi, dan investasi berkelanjutan. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh focal point. Kami menyerukan kepada para pemimpin di sektor kesehatan dan lintas sektor lainnya yang strategis untuk mendukung, mengoperasionalkan,
dan melembagakan sistem registri penyakit nasional ini. Ini adalah langkah transformatif menuju tata kelola berbasis data yang tangguh. Bersama kita bisa, satu data untuk kebijakan yang berkualitas. Indonesia maju bersama data beban penyakit nasional. Sistem kesehatan Indonesia siap tidak hanya untuk merespon namun juga untuk memimpin di kawasan. Mari, kita bangun Indonesia yang lebih sehat.